halaman 7. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam, ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa. Yang dimaksud dengan datang dalam ayat ini, apakah saat ia mati atau saat dibangkitkan di hari hisab nanti, Ustaz? Jadi saat dia tinggalkan dunia ini dengan membawa kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, ketidaktaatan pada Allah dan Rasul-Nya, ketidaktundukan pada Allah dan Rasul-Nya, menolak Quran, menolak sunnah, menolak kebenaran Islam. Dia hidup dengan hawa nafsunya, bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan kemaksiatan, tidak peduli dengan agama Allah, tidak peduli dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, sampai mati. Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka nanti dia dibangkitkan tetap dalam keadaan membawa dosa kepada Allah sebagai seorang kafir, musyrik, munafik, atau fasik, atau hatinya keras menutup kebenaran yang datangnya dari Allah. Sehingga dia dibangkitkan tetap dalam keadaan seperti itu, membawa dosa yang banyak menghadap kepada Allah. Maka baginya balasan yang Allah siapkan, nar jahannam, neraka jahannam. Tetapi sebaliknya, orang yang semasa hidupnya tunduk patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan iman yang benar, istiqomah dalam keimanan, dibuktikan qad amilas sholihat, keimanannya dibuktikan bahwa dia gemar beramal soleh, maka balasan yang Allah siapkan, faulaika lahumud darajatul ula, bagi mereka kedudukan yang sangat mulia, sangat tinggi di sisi Allah. Apa itu? Jannatu adnin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha wadzalika jazaa'u man tazakka. Surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang mau membersihkan jiwanya, orang yang mau mensucikan jiwanya dari penyakit-penyakit hati seperti kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, kesombongan, iri, dengki, serai, dendam, permusuhan, dan lain sebagainya. Maka mereka datang kepada Allah dengan keimanan yang penuh, membawa pahala keimanannya. Maka pantas baginya surga yang telah Allah siapkan. Jadi orang nanti kalau matinya su'ul khatimah, dia dibangkitkan dalam keadaan su' juga, dalam keadaan buruk juga, datang menghadap Allah dengan membawa dosa kekafirannya, atau dosa ketidakjujurannya, atau dosa kemunafikannya, atau dosa kesombongannya, atau dosa iri dengkinya, atau dosa kefasikannya. Maka dia datang kepada Allah dengan membawa dosa-dosa itu, atau dosa riyaknya, dosa pamernya. Kalau sampai dia belum bertobat dari suka riyak, suka pamer, dia mati dalam keadaan itu, maka dia akan membawa dosa riyak itu sampai di hadapan Allah. Atau dosa tabarrutsnya, dia akan datang kepada Allah dengan membawa dosa itu. Maka distempel oleh Allah sebagai seorang mujrim, seorang pendosa.
Ya, maka jauhkan diri kita dari dosa apapun bentuknya semaksimalnya. Ada lagi?